Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Banten? Masya Allah, terima kasih banyak buat jamaah Banten yang sudah mampir ke studio Islami Twinda. Apalagi tadi ada dari Pulau Panjang, Masya Allah nyebrang lautan mampir ke sini. Terima kasih banyak, Katur Nuhun Ibu. Ya, dan juga jamaah Islami Twinda di rumah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini luar biasa banget. Apa sih temanya? Suami langka zaman now. Langka nggak Bu kalau punya suami yang baik Bu? Oh, limited katanya. Wih, luar biasa. Lebih keren lagi bahasanya ibunya. Limited edition katanya. Oke, sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan ya tentang suami ajarkan istri mengaji. Wah, ini dia tayangannya nih. Ini Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ibu ada yang di sini hadir yang ngaji diajarin sama suami, angkat tangan. Ada? Ada yang diajarin sama suaminya? Ada tapi malu tuh katanya pojokan atas sebelah kiri. Ada malu-malu. Diajarin sama suami, malu, ngumpet dia. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau saya ngajarin istri saya ngaji, istri saya takut. Kenapa? Kalau salah baca saya ngomel soalnya. Masya Allah. Jangan ngomel-ngomel kenapa sih begitu ya kan gitu. Lagian salah bacanya gitu. Tapi ini Masya Allah ya, itu kalau ada niatan suami mau ngajarin istri ngaji. Tapi zaman sekarang ini nauzubillah summa nauzubillah bahkan banyak dibilang langka. Ada suami ngajarin istrinya ngaji. Bahkan nauzubillah min zalik suaminya nggak bisa ngaji. Padahal suami seharusnya menjadi imam dunia dan akhirat. Terus apa yang harus dilakukan sama istrinya nih Ustadz Bani? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Padli. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34 berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, seorang suami itu adalah pemimpin buat istrinya. Apa maksudnya? Kata Al-Mawardi adalah maknanya qiwamu ahli baitihi fi ta'dibihinna. Yaitu qiwam jadi pemimpin dalam rangka mendidik mengajarkan kepada istrinya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali radhiyallahu anhu warda, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, makna menjaga di sini adalah tugas seorang suami mendidik mengajarkan istri dan anak-anaknya. Maka tugas suamilah mendidik, termasuk masalah agama, termasuk membaca Quran, termasuk semua perihal kehidupan tanggung jawab suami, mendidik keluarga, termasuk istrinya. Maka itu seorang suami mohon maaf tanpa menggurui dan mengajarkan, tapi mengajak. Ayo siapapun kita yang jadi suami, jangan pernah malu untuk belajar. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Minimal kita paham tentang sholat, minimal kita ada hafalan. Surat-surat pendek ketika kita mengimami istri kita sholat sunnah misalnya, pendek. Dan mohon maaf kepada istri yang mungkin ya sebelum menikah dia sudah fasih baca Qur'annya. Dia lebih rajin mengajinya. Tolong support suaminya. Jangan malah digurui. Mohon maaf karena suami tadi diciptakan oleh Allah secara derajat qawam sebagai pemimpin. Maka ketika dia digurui, diajari merasa tersinggung. Maka support. Dia jadi imam bacaannya masih salah-salah nggak apa-apa. Sholat sunnah maju. Tapi jangan cepat-cepat dibenerin. Misalnya suami baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Kata istrinya di belakang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Tersinggung dia. Maka kita motivasi supaya apa? Supaya suami kita semakin semangat belajarnya. Semakin rajin untuk beribadahnya. Dan menemani suami yang belajar, jadi nggak apa-apa. Benar. Kita gak temani, ya? kita harus temani, nggak apa-apa. Jadi bukan berarti juga kalau suaminya nggak bisa ngaji, istrinya, Bapak gimana sih? Sebagai imam tuh harusnya bisa ngaji, ngajar ini. Jangan ngomel-ngomel juga. Temani belajar. Karena tidak ada kalau perlu batas ngajar, usia. panggil guru, ngajar bareng-bareng. Panggil Ustadz Bani, panggil Ustadz Syam, panggil Ustadz Maulana, ini Masya Allah luar biasa. Gitu ya Ustadz ya? Makasih banyak Ustadz Bani, tepuk tangan buat Ustadz Bani. Banyak-banyak sabar ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Bu, bengong aja. Ditanyain, Bu. Banyak-banyak sabar. Bengong wae katanya. Kayaknya lagi tegang nih Ustadz Maulana maju mau ada apaan. Makanya kita masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Mau nanya sama siapa Ustadz? Sini aja deh. Ibu.
ibu ini. Iya, apa sih? Boleh maju ke depan ya Pak, berdiri aja itu Ibu ya. Oke, Silakan. perkenalkan namanya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iro Suhiro dari Majelis Tahsin Al-Barokah Kota Majelis apa, Bu? Serang. Majelis apa? Tahsin Tahsin. Al-Barokah. Al-Barokah, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Kota Serang. Bu, saya mau tanya, Iya. gimana kalau ada laki-laki, ada suami pelit sama istri? Aduh, boleh jujur Pak Ustadz? Jujur dong Bu, harus Bu. Bukan Takut suami ibu dilihat ya, orang. bukan suami ibu. Iya. Sekiranya ada laki-laki dalam hal ini suami pelit sama istri. Kadang-kadang emang ada sih Pak Ustadz, suami yang pelit sama istri. Gitu kan. Terus gimana tanggapan Ibu? Kitanya ya pengen marah kali ya karena kurang untuk menafkahi. Oh. Tapi kalau diminta lagi ya gimana? Marah suaminya. Kalau menantu Ibu pelit sama anak Ibu, menantunya laki pelit sama anak Ibu yang perempuan. Sama aja. Gimana Ibu, omelin nggak? Ya diomelin, Omelinnya ditanya. Gimana sih kamu ini untuk menafkahi istri itu? Kamu harus harus digetok. Ya, jangan. seorang suami harus menafkahi seorang istri. Jangan pelit. Nah. Begitu. Makasih banyak. Ibu makasih banyak. Ibu tadi namanya siapa? Ibu Iro Suhiro. Tepuk tangan Iya. buat Ibu Iro. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya Ustadz silakan. Suami harapan ibu-ibu, harapan masa kini adalah suami yang tidak perhitungan dan tidak pelit sama istri. Buat bapak-bapak yang di rumah, mau menjadi suami zaman now? Mau. Mau? Mau. Jangan perhitungan. Kasih saja semua uang itu pada istri. Terus suaminya? Suaminya dikasih jatah aja. Oh gitu. Kalau tidak cepat habis. Kalau ibu-ibu pasti bagus ya Bu ya. Karena suami istri jagain ya Bu ya. Buat masa depan anak ya Bu ya. Maaf, saya langsung to the point. Dengerin, suami yang tidak pelit maka sudah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Karena pemberian nafkah itu, pemberian kepada pasangan dalam hal ini istri adalah perintah agama. Maka barang siapa suami yang tidak pelit, maka sungguh mendapatkan cinta dari Allah. Mau nggak dicintai sama Allah? Mau. Ya kasih uang istri. Betul tidak? Ibu itu bertanya, gimana nggak punya suami? Kita kan bahas yang punya suami. Mau curhat juga yang ceramah. Jamaah. Jadi selain menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian dia dapat cinta dari Allah dan orang-orang yang menafkahi istri pahalanya besar. Pahalanya besar. 1000 kali lipat dibanding orang lain. Masya Allah. Ngapain traktir orang baru istri di rumah nggak ada makanan? Betul tidak? Istri dulu yang diutamakan. Tepuk tangan dong Bu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Termasuk jihad seorang istri yang mencari nafkah untuk memberi nafkah. Ingat ya, beda mencari nafkah sama memberi nafkah. Ada laki-laki pintar cari nafkah tapi tidak memberi nafkah. Harusnya memberi nafkah. Ada nilai kesungguhan di situ. Maka disebut bagaikan jihad. Bagaikan jihad. Dan pahalanya adalah surga. Wih Masya Allah. Jadi berapa kali lipat kalau ngasih istri pahalanya? 1000. 1000. Masya Allah. Kalau ngasih orang lain yang gak kenal. Cuma 10. Tetangga. 100. Saudara. 1000. Wih Masya Allah. Anak 10.000. Anak 10.000. Orang tua. 100.000. Ke guru agama? 1 juta. Oh ya Allah. Tinggal pilih Bu. Mau yang mana sedekahnya, tepuk tangan. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana.
Jazakallah khair ilmunya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang di studio, mewakili jamaah yang di rumah untuk curhat sama guru-guru kita ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana takut-takut nih? Oh ini nih, yang berani. Ibu, sini. Ibu maju ke depan. Masya Allah. Ibu sini Bu, punten Bu. Nah, ya Allah dia mau joget lagi. Ibu, silakan perkenalkan dulu namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endang dari Majelis Tahlim Tahsin Al Barokah Serang Banten. Tepuk tangan dong. Ibu namanya siapa tadi Ibu? Ibu Endang. Ibu Endang. Oke, mau curhat apa Ibu Endang? Ini masalah keluarga ya, Oh, masalah keluarga saya sendiri. Boleh Ibu. Boleh kan ya? Boleh Ibu. Punten Bu. Silakan. Selama rumah tangga 17 tahun biasa-biasa aja ya. Istilahnya mah ada anak lah gitu. Ada, Bahagia. alhamdulillah. Ya, Anaknya berapa? Alhamdulillah 5. 5 banyak juga. Kayak saya Bu, tos dulu kita Bu. Anaknya 5, iya. Lanjut Bu. Ya selama 7 tahun kemudian dia minta apa itu modal. Mau Modal. karena kan nggak kerja Pak, yang kerja saya. Oh, yang kerja Ibu. Ibu kerjanya Iya. sebagai apa? Farmasi, obat-obatan gitu Oh Pak. farmasi, Iya. Masya Allah. Apoteker gitu ya, kayak begitu Iya. gitu ya. Oke, terus? Nah terus lanjut itu dia minta saya modalin Modalin buat kerja. Ya buat dagang. Tapi setelah 7 tahun kemudian nggak ada berita, nggak ada kabar, nggak ada apapun di WA, nggak ada Hilang. apapun, nggak ada, hilang Hilang. semuanya. Suaminya hilang? Iya, nggak Sama tahu modal-modalnya hilang? Hilang. Modal doang hilang masih aman, suaminya hilang? Hilang juga, nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana? Nggak tahu. Ibu mau curhat apa sekarang nih? Setelah itu Ibu Nah maunya setelah gimana? itu 7 tahun kemudian tiba-tiba dia datang. Oh tiba-tiba muncul lagi? Iya, minta serumah lagi Pak Ustadz. Minta serumah lagi setelah 7 Iya. tahun meninggalkan Ibu? Iya. Astagfirullahaladzim. Itu aja. Iya, Boleh terus nggak minta modal. kira-kira Ibu Nah. langsung campur gitu loh? Iya. Nah ini mau ditanyakan pasti itu. Yang saya tanyakan itu Pak Ustadz. Iya, maaf. Enggak. Yang sendiri geser dulu. Iya, Yang gitu. berdua boleh yang pasang Pak yang masih punya pasangan boleh maju ke depan dulu. Masya Allah. Sekian dari kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Endang jangan Terima kemana-mana kasih. sini aja dulu. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi coba geser lagi ke sebelah sini Ibu Endang. Ustadz Syam nih mau izin. Jadi kita detailkan dulu ya. Ada suami istri, suaminya meninggalkan istrinya selama 7 tahun tidak ada kabar. Tiba-tiba 8 tahun kemudian dia pulang. Datang ke rumah mau campur lagi. Nah ini bagaimana hukumnya Ustadz Syam nih? Selama 7 tahun tidak ada kabar sama sekali. Nggak ada sama Tidak ada sekali. kabar sama sekali. Iya. Ada surat, Nggak ada. ada WA, WA nggak ada. Nggak ada sama SMS sekali. juga nggak ada. nggak ada sama sekali. Nggak Ibu ada juga sama nggak tahu sekali. sama sekali. Iya. Ibu selama itu pernah ke pengadilan? Belum. Nggak ada sama sekali. Ini Oh, mau berarti- ngajuin. Oh, ah? Ini mau ngajuin. Baru mau ngajuin sekarang setelah Iya. suaminya pulang. Gimana Ustadz Syam? Tapi kalau ibu tidak pernah ke pengadilan, Iya. tidak pernah dipisahkan oleh hakim, tidak pernah oleh pengadilan agama dinyatakan pisah, karena kan tetap pisah itu, talak itu memang tetap di tangan suami atau tangan hakim yang berwenang. Maka memang masih statusnya suami istri, mau hilang 10 tahun, mau 20 tahun, kalau memang ibu tidak pernah ke pengadilan untuk mengajukan perpisahan, maka tidak terjadi perpisahan suami istri, tetap jadi suami istri. Jadi ketika pulang tiba-tiba ibu, subhanallah mungkin suamiku selama ini diumpetin sama jin misalnya. Kata Jin gini, enak aja gue disalahin, gue gak tahu apa-apa. Subhanallah mungkin suamiku selama ini pernah pakai navigasi ternyata nyasar kemana, terdampar di hutan mana, oh saya menerima, saya ridho. Ada alasan-alasan masuk akalnya dan ibu menerima, oh masih sah sebagai seorang suami istri karena memang tidak pernah ke pengadilan untuk mengajukan daripada perceraian atau perpisahan tadi. Begitu Oke, kalau coba. status pernikahannya ya. Ya dari Ustadz Wadi bagaimana ada yang mau disampaikan nih? Ya, kita sampaikan kepada Bapak yang meninggalkan Ibu, jelaskan, berikan alasan yang kuat yang membuat hati Ibu Endang luluh lagi. Iya, karena tidak menafkahi selama 7 menafkahi tahun. sampai- Lahir dan batin ya Bu ya? Lahir dan batin. Di situ ada tanggung jawab, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ibu kalau ibu memaafkan, ibu mengatakan yaudah nggak apa-apa kita balik lagi, maka itu adalah hak ibu. Ibu akan dapat pahala yang begitu besar, ibu mendapatkan pahala yang begitu luar biasa karena ibu telah mengikhlaskan tanggung jawab suami yang hilang itu
tapi ibu tetap menerimanya sekarang. Tapi kalau ibu ternyata enggak, alasannya tidak masuk akal Ustaz. Saya tetap menggugat ke pengadilan, itu adalah hak ibu. Hak ibu. Hak ibu. Iya. Saya nggak mau Pak Ustadz. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau Tapi balik suami lagi. ada Masih cinta. Nggak mau. Nggak mau serumah lagi? Iya, nggak Oh, mau udah sama. Tapi suami nggak ada klarifikasi bu? Enggak, Dia malah nggak bilang dia kemana? minta itu rumahnya dijual. Wah, Astagfirullahaladzim. Kalau begitu boleh ibu Padahal lanjutkan. rumah itu rumah Panitia. saya. Pulang-pulang dia minta rumah itu dijual. Ah, Ada iya. anaknya 5. Iya. Ada istrinya di situ. Iya. Kalau gitu lanjutkan aja Bu, lanjutkan Iya. terus. Terima kasih. Ada teman saya muter-muter saking Lagi bingungnya. nyariin bu. 7 tahun 7 tidak tahun. memberi nafkah, Hah. tidak ada tanggung jawab, Pulang-pulang. datang-datang langsung minta mau jual rumah. Anterin pulang. Ustadz Maulana, anterin Ibu Endang. Ibu Yang di sabar ya, rumah, Bu, ya. Sabar Ya, ya, makasih Bu. banyak Ibu Endang ya. Iya, Bu, pegang sama-sama. tongkat saya. Iya. Bawa, Ke ayo. pengadilan. Makasih banyak buat Ibu Endang. Tepuk tangan buat Ibu Endang. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islami Tunda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.